Dan setelah kami selesai mengisi perut dengan roti dan minum kopi ya, bukan minum yang aneh-aneh, kami pun bersiap-siap untuk lanjut perjalanan. Dan singkat perjalanan, setelah kami melewati pos 5 Jolotundo dan Saban Cemoro Sewu, kami pun sampai di Sendang Derajat. Kemudian kami mengisi persediaan minum kami, karena nanti kami akan turun via Candi Ceto. Dan saat aku minum di sumber air itu, tiba-tiba mataku gelap, dan kemudian aku kembali tak sadarkan diri. Ini aku di mana ya? Teman-temanku di mana ya? Tadi aku pingsan apa gimana ya? Kok tiba-tiba mataku gelap? Apa tadi mati lampu kali ya? Terus sekarang aku di mana? Aku nggak tahu di mana aku saat itu. Tempatnya itu luas sekali, seperti lapangan bola. Aduh, aku takut kalau jiwa aku digondol setan. Mana belum nikah lagi. Dan dari kejauhan, aku pun melihat sosok kakek-kakek yang datang menghampiriku. Dia mengenakan baju berwarna putih, sorban putih, dan seperti ada sinar putih yang ada di belakang kakek-kakek itu. Ya, serba putih deh pokoknya. Tapi bukan pocong ya. Pocong mah nggak pakai sorban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kek. Terima kasih, Raden sudah berkenan untuk datang. Bolehkah saya melihat tasbih yang Raden bawa? Pinta kakek tersebut. Loh, kok ini tasbih ada di tanganku ya? Gak sadar aku tuh. Bukannya tadi aku kasih ke Devi ya? Raden itu anak yang baik, bijak. Pantas saja ini tasbih berada di tangan Raden. Saya meminta Raden kemari karena saya ingin melihat langsung keturunan keraton. Dan tasbih yang saya berikan ke sahabat saya ternyata diturunkan sampai ke tangan Raden. Jagalah hadiah ini ya Raden. Dan terima kasih banyak Raden sudah datang kemari. Saya pamit ya Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian kakek itu pun pergi, lalu menghilang. Seakan tertelan cahaya yang sangat terang, yang begitu menyilaukan mata memandang. Lah, itu kakek siapa ya? Datang tadi undang, pulang langsung hilang. Terus ini aku baliknya gimana nih? Mana di tengah lapangan gelap gak ada orang. Duh, gimana ini aku baliknya? Tapi setelah itu pandanganku mulai gelap seketika. Mas Aris bangun mas. Terdengar suara Devi yang berusaha membangunkanku. Dan ketika aku terbangun, aku terkejut, yang otomatis aku langsung berdiri. Ini aku di mana ya? Ya, mereka juga malah pada ikutan berdiri. Kenapa kalian malah ikut berdiri? Kaget bego, lu baru melek langsung berdiri, sahut Heru. Kamu masih di Sendang Derajat mas. Mas barusan kenapa? Kok tiba-tiba pingsan? Mas capek ya? Iya benar, kamu capek Riz. Kalau capek istirahat dulu lah. Lagian sebentar lagi juga kita sampai. Jadi bisa agak santai. Jelas mas Lur. Enggak kok, aku gak capek. Beneran mas gak capek. Mas tadi pingsan loh. Iya Dev, aku beneran gak capek kok. Oh iya, tasbih yang tadi aku kasih ke kamu mana? Ini mas. Loh, kok gak ada mas? Tadi aku kalungin mas. Apa jatuh ya? Aduh gimana nih? Aku cari dulu ya mas. Gak usah Dev, ini tasbihnya sudah sama aku kok. Yuk lanjut jalan yuk. Aku pengen cepat-cepat sampai puncak nih. Ajakku ke tim untuk melanjutkan perjalanan. Sumpah, tiba-tiba cakraku meluap-luap. Aku merasa semangat 45 saat itu. Dan singkat cerita sampailah kami di puncak Argodumila. Akhirnya aku bisa juga sampai di atas. Perjuanganku ternyata tak mengkhianatiku. Baru pertama kalinya aku melihat langsung di atas puncak ini. Ya, keindahan yang Allah telah ciptakan. Terasa indah ku melihatnya. Terasa nyaman ku menikmatinya. Dev, kita sampai atas Dev. Iya Git, akhirnya kita bisa sampai puncak. Aku bahagia banget bisa sampai atas sini. Mas Aris kita sudah menggapai keindahannya. Iya Dev. Di atas sini bukan hanya pemandangannya saja yang indah. Tidak pula suasana nyaman yang nantinya akan dikenang. Tetapi di atas sinilah
Allah sudah menyandingkanku untuk bersamamu, Dev. Kemudian dipeluk aku sama Devi. Suka banget peluk-peluk ini cewek. Tapi nggak apa-apa sih. Aku juga suka sih dipeluk sama dia. Ahai. Cie-cie, bikin iri aja kalian. Sahut Gita yang iri keromantisan kami berdua. Ya udah yuk, sekarang kita bagi tugas negara. Aku sama Heru bangun tenda. Aris kamu cari ranting kayu ya. Lalu para ladies, kalian siapin air ya buat ngopi sama makan. Nanti tenda kalian Heru yang diriin. Oke semuanya? Mas Luhur pun membagi tugas kami masing-masing. Siap Kapten. Setelah semua tenda didirikan, kopi dan teh hangat pun disiapkan. Lalu makan dihidangkan. Marilah kita sarapan malam di dekat perapian. Kalian semua tahu gak ini hari apa? Heru pun membuka pembicaraan. Hari Selasa, Her. Bukan itu mas yang gue maksud. Ini harinya Aris loh. Hari ini Aris ulang tahun. Wah, makan-makan dong mas. Iya, ini kan kita lagi makan-makan. Iya ya, bener juga ya. Ya udah kalau gitu selamat ya. Iya Mbak Git, makasih ya. Selamat ulang tahun ya bro. Selamat ulang tahun ya sobat gembira. Sehat-sehat selalu ya. Selamat ulang tahun ya. Nanti pas di bawah kamu mau hadiah apa? Makasih ya semuanya. Dan kalau buat hadiah, aku udah dapat hadiah kok. Yaitu bersama kalian di sini, di atas gunung ini. Itu udah menjadi hadiah spesial kok untuk aku. Ditambah lagi Allah juga udah memberikanku hadiah yang lebih besar. Dan aku akan menjaga hadiah itu. Hadiah yang paling berharga. Allah memang ngasih hadiah kamu apa? Allah telah memberikan hadiah kamu. Walaupun kamu bukan barang, tapi kamulah hadiah terbaik yang Allah berikan kepadaku. Ah kamu, malu aku tuh sama anak-anak. Dan setelah salam yang diberikan Tim dan Devi, dan juga makan-makan secara bersama, kemudian kami pun mulai menuju tenda kami masing-masing untuk menyambut datangnya pagi hari. Riz, lu mau kemana? Tanya Heru. Ya ke tenda bubuk manis lah. Lu salah tenda Pikun. Tenda kita tuh itu. Itu mah tenda Devi sama Gita. Sini lu. Oh iya, salah ya. Nih bocah bloon banget. Udah pakai kacamata kuda. Kagak bisa bedain tuh mana tenda. Kemudian kami pun bersiap memasuki tenda. Tapi belum sempat memejamkan mata, aku mendengar resleting tenda luarku terbuka. Mungkin Mas Luhur kali ya mau ngucapin selamat bobo ke kita berdua. Srek. Iya masuk aja, jelasku. Tapi aku tungguin kok kagak masuk-masuk ya. Aku pun mencoba mengintip siapa sih yang buka. Lah kok nggak ada orang ya? Kena angin kali ya? Udah masuk aja. Kemudian aku tutup lagi tuh resleting depan. Dan tak lama kemudian, ya kebuka lagi tuh resleting tenda. Srek. Siapa sih? Kalau mau ngucapin salam ngomong aja. Nggak usah mainin resleting, sahutku. Kemudian aku mengecek lagi ke depan. Lah, kok nggak ada orang ya? Bodoh ah, masuk lagi. Ngantuk aku. Srek. Iya tuh resleting kebuka lagi. Sialan, capek aku tuh. Dikejar bolak-balik kayak setrikaan. Her bangun Her. Itu resleting tutup dulu Gi. Capek aku. Apaan sih ah? Itu resleting kebuka, tutup dulu. Ya elah tinggal tutup aja susah banget sih lu. Emang susah Her. Udah 2 kali aku tutup itu resleting, tapi masih aja kebuka. Yang ketiga kamu aja lah. Nggak mau aku dapat payung. Iya, bacot. Setelah Heru ke depan pintu tenda, tiba-tiba Heru ngibrit masuk lagi. Ada guling, Riz. Ya udah bawa masuk Her. Enak kali tidur pakai guling. Pocica Riz masuk gua, mau lu? Lah kalau itu mau buat kamu aja lah. Ikhlas aku, swear. Sialan lu, katanya tadi lu mau. Dan kemudian tiba-tiba itu resleting kebuka lagi. Beneran gila tuh pocong. Gak ada akhlak. Itu tangan kan keiket ya. Gimana ngebukanya? Kalian bayangin aja tuh pocong kalau buka resleting pakai gigi. Itu kepala naik turun 4 kali lagi. Olahraga malam itu pocong. Srek.
Ya itu rasanya kebuka lagi, Riz. Gantian deh lu, takut gua. Udah biarin aja lah, ngantuk aku. Ya kalau takut mau bilang aja, ngeles mulu lu kayak bajai. Bodoh amat. Sakit-sakit karena dicubit. Dengar kicauan burung pipit. Surya pagi akan terbit. Pertanda diri harus bangkit. Riz, bangun Riz. Apaan sih lu? Ganggu aja kerjaan lu. Bangun kebo. Ditanyain tuh sama Devi. Kenapa dia nggak sendiri sih yang bangunin? Kenapa harus kamu yang bangunin? Selalu dah, susah kalau dibangunin lu mah. Lalu kemudian, tiba-tiba ada suara merdu yang membangunkanku. Sayang bangun, udah pagi. Udah aku siapin kopi sama mie tuh. Bangun dulu ya. Iya, aku udah bangun kok. Matanya dibuka dulu dong kalau udah bangun. Oh iya lupa. Halo semuanya, selamat pagi. Salamku menyapa mereka. Dan kami pun makan bersama. Aduh duh, udah kayak bayi aja disuapin. Bayi kingkong dia mah. Sinar surya perlahan mulai menyapa. Dan kami pun semua siap menyambutnya. Yang, kamu tahu gak? Ketika dua manusia saling mencintai, tidak pernah ada jarak. Tidak ada waktu pula yang bisa membuatnya terpisah jauh. Keduanya terbalut dalam satu perasaan yang sama, dalam jarak yang sama, dan dalam waktu yang sama pula. Kamu tahu gak yang, hatiku ini adalah hati yang paling beruntung dan paling bahagia di alam semesta. Karena kamu ada di dalamnya. Ya elah nih pasangan PA, pagi-pagi udah lebay. Jigong lu tuh bau. Kemudian kami pun berfoto ria bersama-sama dan membuat dokumentasi di atas gunung ini. Rasa letih, sedih, takut, semua pun sirna terhapuskan oleh keindahan puncak ini. Dan setelah kami memuaskan diri di atas puncak Gunung Lawu ini, kami pun memutuskan untuk kembali dan tidak lupa mampir dulu ke warung Boyem. Nggak lengkap Bray kalau nggak mampir ke warung Boyem. Ya walaupun hanya sebentar, sekedar ngopi dan sarapan pagi. Keinginan ini cukup terobati. Dan setelah kami puas menikmati pecel khas Boyem, sekitar pukul 10 pagi, kami pun memutuskan untuk lanjut turun. Tidak lupa kami pun berdoa agar nanti diberi kelancaran, keselamatan, dan sampai tujuan. Semuanya, ini kan kita mau turun. Ya iyalah turun, masa mau naik lagi? Kita kan udah sampai atas mas. Heru pun sengaja memotong pembicaraan Mas Luhur. Ini bocah gak sopan amat emang. Orang tua lagi bicara nyerocos aja kayak burung dara. Diem kamu, aku lagi mau mulai ceramah nih. Apa kamu mau gantiin aku? Sewot Mas Luhur yang sedikit ngambek. Maafin Heru ya Ustadz. Monggo Ustadz, dilanjut ceramahnya. Gini, jadi... mau ngomong apa tuh tadi aku? Gara-gara kamu nih Her. Lupa kan mau ngomong apa tadi. Batuk Pak Haji. Minum konodon. Setda ini bocah susah amat ya dibilanginnya. Diem kamu gak? Iya. Semuanya, ini kan kita mau turun. Dan seperti biasa, lebih baik kita berdoa dulu ya. Sebelum kita melanjutkan perjalanan. Her, kamu yang pimpin doa ya. Lah kok gua sih mas? Gak usah ngebantah. Cepetan. Salah kamu sendiri. Siapa suruh tadi ganggu aku? Syukurin kamu. Ya udah Riz, kamu yang pimpin doa. Lah aku malah jadi aku sih mas. Kan tadi kamu nyuruhnya Heru. Kenapa aku yang kena sih? Udah cepetan pimpin doa Riz. Iya. Dan setelah kami selesai berdoa, kami pun lanjut ke tujuan kami selanjutnya. Ya, Pasar Dieng. Yang katanya digadang-gadang, itu tempat mistis juga. Aku ngerasa ini kegiatan bukan pendakian deh kayaknya. Tapi kayak uji nyali. Gimana nggak uji nyali? Survive-nya ke tempat mistis mulu. Mana dari kemarin ketemunya etan-etan mulu. Yang entah itu kerabat dari siapa. Heru kali ya? Itu kepalanya kan botak udah kayak tuyul. Nggak sadar aku tuh. Ternyata aku naik gunung bawa tuyul. Dan setelah kami berjalan sedikit demi sedikit, kami pun sampai di daerah Pasar Dieng. Anak-anak tercinta, aku cuma mau ngingetin.
Kita harus fokus dan jaga sopan santun dan tata krama kalian. Paham ya? Mas Luhur pun sesekali mengingatkan kami. Mengerti di Kapten? Yang benar dimengerti, Riz, sahut Heru dari belakang barisan. Kenapa ya aku kalau ngomong sekarang kebalik-balik mulu? Penyakitnya Mas Luhur kali nular ke lu. Otak lu makanya jadi ikutan kebalik. Tapi tiba-tiba Devi pun berlari nyamperin aku. Mas, barusan kok ada suara ya yang minta aku suruh mampir? Tanya Devi sambil sedikit ketakutan. Emangnya dia ngomong apa, Dev? Tanyaku kembali ke laptop. Itu mah acara tukul ya. Maksudku kembali ke Devi, si bebek bidadari. Dia bilang gini, Neng mampir Neng, ini ada buah-buah segar Neng, murah kok Neng. Waduh, di atas nih setan udah pada jualan aja. Gimana nih mau nyautnya? Tapi itu orang gak kelihatan. Kalau diem aja nanti dibilangnya sombong lagi. Pilihan yang sulit nih. Oh ya, mending aku tanya aja deh ke Mas Luhur. Kali aja dia punya kunci jawabannya. Mas Luhur, Devi barusan ditawarin buat beli gorengan. Buah maksudnya. Bisikku ke Mas Luhur. Hah? Serius kamu, Riz? Iya mas, gimana nih? Gini aja, tanya ke Devi, dia bawa koin receh gak? Kalau bawa, lempar aja itu koin ke tanah, terus suruh lanjut jalan. Tapi kalau dia nggak bawa, kamu sana yang kasih. Kamu kan biasanya banyak tuh koin receh. Kasih buru ke Devi, suruh lempar itu koinnya ya. Ya, dikira aku tukang parkir kali ya, punya koin receh banyak. Tapi bener juga sih, katanya kalau kita naik ke gunung ini, terus di pasar Dieng ada yang nawarin entah itu buah, gorengan, sendang pangan atau apalah, kita diharuskan untuk lempar itu koin receh ke tanah. Maksudnya itu untuk kita beli barang. Ya kalau masih ada kembaliannya suruh bawa aja tuh makhluk. Hitung-hitung sedekah sama fakir goib. Aku yakin pasti banyak di antara mereka yang membutuhkannya. Kemudian aku pun bergegas menghampiri Devi, lalu memberikan sekoin receh ke dia. Beb, ini koin lempar ke tanah ya. Terus kamu bilang aja kembaliannya bawa aja. Saya numpang lewat, gitu ya. Iya mas. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, kami pun sampai di Bulak Peperangan dan telah melewati Kupak Manjangan. Loh, ini kan tempat yang aku nyasar saat aku pingsan di Sendang Deraja. Ternyata waktu itu aku pindah dimensi. Waduh, kena kamuinya Obi itu aku nih. Bingung aku tuh sama keadaan ini. Sampai-sampai ini otak gak bisa berpikir jernih. Mungkin sebentar lagi konslet kali ini otak. Semuanya kita istiqomah di sini ya. Istirahat di sini maksud aku. Aduh, ini otak kenapa lagi ya? Kalau ngomong salah mulu. Mungkin karena tuh otak kelamaan kebalik kali mas. Jadi koslet tuh. Ejek Heru ke Mas Luhur. Semua pun tertawa pecah seperti gelas yang dibanting ke tanah. Sebelum kami melanjutkan lagi ini perjalanan, tiba-tiba terdengar jelas suara yang tidak familiar bagiku. Seperti suara kakek-kakek sewaktu aku pindah dimensi. Raden dan teman-teman Raden berpegang tanganlah selepas melewati Bulak Peperangan. Waduh, kenapa lagi ini? Takut aku tuh kalau ada apa-apa. Selepas tim Trimas Kentir ini keluar dari Bulak Peperangan, tiba-tiba kabut tebal pun datang tadi undang. Mas, kabut mas? Tanya Heru ke Mas Luhur. Bukan Her, itu mah awan Kington. Jangan bercanda lu mas itu kabut tebal banget mas. Kita tunggu dulu aja itu kabut hilang ya mas. Kemudian terdengar samar-samar suara banyak orang dari arah kejauhan yang seperti ingin perang. Suara apaan tuh? Tanyaku yang heran sama itu suara. Kemudian Heru pun tiba-tiba sontak tidak karuan. Lantas aku pun mengejar Heru sampai aku tarik itu tangan Heru. Her, mau kemana kamu? Yuk cepetan keluar dari tempat ini. Sumpah beneran takut gua. Ya tapi jangan lari sendirian lah. Mau kamu hilang? Ini kabut tebal banget. Emangnya kamu bisa lihat itu jalan? Ayo kita balik ke barisan. Setelah aku dan Heru balik ke barisan, Mas Luhur pun berusaha menenangkan Heru. Tenang Her, ini kabut tebal banget. Kalau kamu lari nggak tahu arah kayak tadi, aku takut kamu nyasar. Udah sekarang kamu tenang dulu di sini ya. Iya mas, sorry mas. Ya udah, sekarang kita ikat dulu tubuh kita ya. Terus kita jalan pelan-pelan.
Kalau ada yang takut, jangan lihat ke belakang dan banyakin berdoa aja. Jelas komando Mas Luhur. Setelah kami saling berikat, kemudian kami pun terpaksa untuk menerobos itu kabut. Gila, tebel banget ini kabut. Aku kayak ngerasa nampak di awan. Kabut semua ini yang aku lihat. Dan itu jalan di depan pun sedikit aja yang kelihatan. Pelit amat ini kabut. Ngintip jalan dikit aja nggak boleh. Bahkan jarak pandang aku hanya kelihatan sekitar 2 meteran saja. Dan tak lama kami berjalan, kira-kira sekitar 15 menitan, kabut itu pun sedikit demi sedikit mulai menghilang. Bentar Mas, bukannya ini jalur arah Candi Kete ya? Iya Her, kamu benar. Ini kan arah langsung ke Candi Kete. Kelihatannya itu di depan kita sudah sampai Candi Kete. Mereka semua pun bingung dengan situasi yang sekarang kami alami. Gila, teleportasi ini tim. Apa ini tim dipindahin sama Hokage keempat kali ya? Kok bisa ya kayak gini ya? Seharusnya kan kita lewatin dulu pos 4, pos mata air, Brakseng, lalu Mbak Beranti. Kok ini bisa langsung sampai Candi Kete ya? Nggak mimpi kan ini gua? Pelah, aku tampar aja itu mukanya Heru. Sialan lu Riz, sakit bego. Sakit ya? Berarti kamu nggak mimpi. Anjir, aku juga bingung kenapa bisa gini. Ini sih udah di luar nalar, mistisnya nggak karuan. Mungkin ini adalah jalan yang diberikan Allah kepada kita, Her. Kita semua diberikan kemudahan, diberikan jalur yang langsung sampai ke bawah. Gila nih gunung, mistisnya keterlaluan banget. Bayangin aja, gimana tuh dari bola peperangan langsung sampai Candi Kete. Tapi alhamdulillah lah bisa langsung sampai ke bawah. Jadi kan gak terlalu capek ini kaki. Dan setelah itu, kami pun berhenti sejenak di Candi Kete. Dan hanya sekedar mengucapkan terima kasih, lalu berdoa dan meminta maaf bila kami ada yang salah di tempat ini. Kami pun melakukan ini untuk menghormati penunggu gunung yang ada di sini. Kemudian setelahnya kami lanjut berjalan dan sampailah di base camp via Ceto. Akhirnya kita bisa sampai di bawah dengan selamat. Terima kasih ya kalian semua. Kalian memang tim yang solid. Bukan kalian, tapi kita. Mas, udah besi kita kan di Cemor Sewu. Terus kita ini balik lagi ke sananya gimana? Goblok amat ya, nggak kepikiran dari awal aku. Masa naik gunung lagi? Matilah aku. Kalau itu nggak usah khawatir ya. Bentar lagi jemputanku datang. Tunggu aja ya. Dan sekitar kurang lebih 20 menit berlalu, terlihat mobil Avanza hitam menghampiri kami. Nah, itu supirku sudah jemput. Yuk naik, nanti aku antar deh sampai basecamp Cemor Sewu buat ambil kuda besi kalian. Bener-bener gila nih bidadari aku. Udah cantik, buah henol, tajir pula. Nggak disangka dan tak terduga. Beruntung banget aku tuh dapet dia. Dan kurang lebih memakan waktu 1 jam, kami pun sampai di base camp via Cemoro Sewu. Kemudian Tri Mas Kentir pun bergegas mengambil kuda besi masing-masing dan memutuskan pulang saat itu juga. Kecup manis Devi pun menancap di pipiku kala itu. Hati ini tanpamu akan menjadi sunyai. Wahai bidadari, bersamakulah sampai ku mati. Oh Devi. Kami pun berpisah di sini, walaupun tujuan kami sama ke Semarang, namun arah kami berbeda. Riz, Her, nanti pulangnya pelan-pelan aja ya. Siap, Kapten. Tapi, ketika kami sampai di Surakarta, Bra! Her, Mas Luhur jatuh, Her. Terlihat Mas Luhur yang terjatuh dari sepeda motornya, dikarenakan ada bapak-bapak yang menyerobot lampu merah. Kemungkinan Mas Luhur kaget, lalu membanting setir motornya. Dan Mas Luhur pun terjatuh dan terguling di tengah jalan. Aku dan Heru pun lekas menghampiri Mas Luhur, yang lalu berteriak, Mas Luhur! Mas bangun mas! Mas! Darah pun mengalir deras dari mulut dan hidungnya, sampai membasahi baju dan celanaku saat itu. Riz, Her, aku sayang sama kalian. Aku udah nganggap kalian seperti adikku. Aku bangga bisa naik Gunung Lawu bersama kalian. Terima kasih ya. Kalian udah mengukir masa-masa indahku di pendakian ini. Mungkin ini pendakian terakhirku. Ngomong apaan sih kamu, Mas? Kamu pasti bisa selamat.
Kamu harus kuat, Mas. Bentar lagi ambulan datang. Enggak, Riz. Aku udah gak kuat. Riz, aku punya pesan terakhir untukmu. Kamu hebat, Riz. Kamu bisa sampai di atas Gunung Lau. Suatu saat nanti, naiklah bersama Heru kembali. Aku mau kamu dan Heru mengenangku di sana. Dan satu lagi, Riz. Apa, Mas? Karena kamu yang paling dekat dengan keluargaku, aku minta tolong. Aku titip anak sama istriku. Tolong sampaikan ke dia, aku mencintai mereka sepenuh hati. Iya, Mas. Aku janji akan selalu ada buat mereka. Sama halnya Mas yang selalu ada buatku. Makasih ya, Riz. Mas bangun, Mas. Mas Luhur bangun. Selasa, 27 November 2018. Hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana Mas Luhur menghembuskan nafas terakhirnya. Semoga kau tenang di sana dan aku akan selalu mendoakanmu di sini. Kamu akan selalu di hati dan kenangan kita akan terukir abadi. Inilah akhir dari perjalananku di Gunung Lau dan akhir dari perjalanan hidup Mas Luhur, sahabatku. Al-Fatihah.